saya dengan Pak Alfiandra, Direktur Operasi LKJ Translika Kertajaya yang mengelola jalan tol Cijago. Kami sedang berada di depan Overpass Limo. Overpass Limo. Overpass Limo di Jalan Limo Raya. Jalan Limo Raya, di mana sedang dibuat jalan untuk jembatan untuk jalan nembus dari sisi Krukut sampai menuju ke arah Kali Pesanggerahan. Jadi ini jalan dari jalan nembus dari Krukut sampai ke Pesanggerahan. Nah ini dia di bawah jembatan. Ya. Sekarang jembatan jadi tidak mengganggu ini masyarakat. Nah ini Pak Yan bisa ceritakan gimana progres pembangunan atau apa ini sedang penggalian tanah ya? Iya. Ya, baik. Jadi penggalian tanah ini dilakukan karena sebelumnya ini lalu lintas di Rimolaya ini menggunakan jalan tanpa jembatan. Jadi sebelum jembatan ini jadi, ini kira-kira jalannya di sini Pak, di sebelahnya ini, dan menggunakan timbunan tanah. Kemudian kami buatkan jembatan di sebelahnya, sehingga jalan yang lama ini sudah kami ambil tanahnya, jalan lama sudah kami hancurkan juga, dan artinya sudah ada pengalihan lalu lintas dari yang tadinya di atas tanah menjadi di atas overpass Limo sekarang. Nah, ketika lalu lintas sudah dialihkan, ini harus kami gali karena ini akan jadi main road, ya? Jalan utama Pak nanti untuk ke Jor 2. Jalan utama Jor 2 nanti ada di bawah overpass Limo ini. Sekarang kami lakukan penggalian, dan insya Allah rencananya apabila cuaca bagus ini Pak, ini 1-2 hari lagi ini udah tembus ke sana. Seperti yang kita lihat, yang di jalur Bandung Pak, sudah ujung, ya? Yang di satunya itu udah selesai, sudah tembus ini ke sana. Nah sekarang yang jalur Ambon yang dari Cinere ke arah Kukusan ini Pak, ya betul. Ini yang sedang kita laksanakan. Juga itu bisa kita lihat ada genangan air karena memang selama ada genangan air. Selama 2 hari ini hujannya terus turun Pak. 2-3 hari hujan ya? Betul, 2-3 hari hujan. Sebetulnya di median antara jalur Ambon sama Bandung itu sudah kita buatkan Pak pengaliran menuju ke Kali Pesanggerahan. Cuma ini kelihatannya mungkin ada sedikit hambatan, nanti akan kita perlancar lagi supaya airnya bisa langsung lari ke Kali Pesanggerahan Pak. Kira-kira itu Pak. Ini tanahnya kan tuh banyak, tanah guduk ya tanah. Betul. Dibawa kemana tanahnya? Nah ini tanah yang kita ambil dari bawah ini kebetulan jenis tanah yang bagus Pak. Yang bagus nanti akan kita gunakan untuk timbunan di tempat lain. Kita bisa lihat itu Pak. Truknya sudah banyak siap. Banyak truk ya? Ada banyak dump truk yang akan kita pakai untuk memindahkan tanah dari bawah overpass Limo ini nanti ke bagian jalan at grade yang membutuhkan tanah Pak untuk jadi timbunan. Tanah yang di sini digali ini sekarang ini. Iya, akan kita pindah. Di sana. Iya. Oleh truk untuk pembentukan badan jalan. Badan jalan dari sana. Ya, yang dari sana juga Pak. Nanti setelah ini tembus, ini akan kita gunakan juga ini untuk tanah dari arah Kali Pesanggerahan itu akan kami distribusikan juga Pak untuk pembentukan ini main road ini. Ini begitu. Berarti nggak perlu impor tanah dari luar ya? Dari jumlah tanah antara gali dan timbun kelihatan cukup pakai yang ada di lapangan saat ini Pak. Karena kualitasnya cukup bagus. Termasuk sana kan juga beberapa bukit ya? Ya betul. Di sana yang kita ambil tanahnya sampai ketinggian 10 meter, ada yang 12 meter Pak malah gitu. Jadi volume tanah yang di sana cukup banyak untuk nimbun yang ke arah Krukut. Ini kira-kira kapan selesai di harapannya? Kalau hanya menembuskan ini sehari 2 hari selesai Pak. Tapi kalau jalan tolnya sendiri mungkin begini, dia LC lah atau apa yang sifatnya bisa dilalui gitu loh. Bisa dilalui ya. Ya kami berharap
bisa difungsionalkan sebelum Lebaran. Cuma nanti memang untuk sampai di mananya, apakah baru LC atau sudah bisa kami paksakan untuk rigid, itu memang ada banyak faktor Pak. Faktor cuaca yang terutama nanti, kemudian pembebasan tanah, sehingga nanti mungkin sebelum bulan puasa nanti mungkin sudah bisa kita prediksi Pak. Kira-kira bisa difungsionalkan untuk kegiatan mudik Lebaran tahun ini sampai di tahap mana nanti itu masih belum bisa kita prediksi sekarang, tapi nanti Pak, kira-kira 1 bulan lagi sebelum bulan puasa mungkin sudah bisa. Tapi kan masyarakat pasti mengharapkan sebelum Lebaran sudah bisa jalan ya. Betul, betul. Buka, karena orang tiap hari lihat sudah dikerjakan tiap hari kan. Iya, iya. Yang penting sekarang memang tadi yang Pak Ian ceritakan bagaimana tanahnya bisa bebas ya. Betul, betul. Pertama tanah bebas, kemudian yang kedua memang tergantung usaha dari kontraktor Pak. Bagaimana melipat gandakan sumber dayanya untuk bisa mengejar progres yang saat ini memang masih tertinggal Pak. Masih minus Pak, memang dari target yang 15 Maret tadi. Berarti untuk pembebasan lahan kita mengharapkan juga dukungan dari pemerintah. Betul, betul. PN, mungkin kantor Mampers kan? Mampers Invest ya? Ya, Menko Kemaritiman dan Investasi Pak. Ya. Ya mudah-mudahan Kementerian PU, PPK, Kementerian Agama juga untuk tanah-tanah wakaf dan juga pengadilan Pak. Oh ya, pengadilan ya? Ya. Pengadilan negeri ya? Betul, negosiasi, betul Pak. tolong dipercepat ya? Iya, betul Pak. Negosiasi antara pihak sengketa. Ya, betul. Apabila sudah ada kesepakatan dari pihak yang bersengketa, tentu tidak perlu lagi dibawa ke ini Pak, ke meja hijau Pak. Misalnya sudah ada kesepakatan, itu bisa dibatalkan dan ya bisa langsung dibagilah antara masing-masing pihak Pak, sesuai dengan kesepakatan. Ya, jadi artinya kalau sudah tanah itu selesai, masyarakat sengketa bisa menyelesaikan diri sendiri, maka yang progres bangun akan berjalan lancar ya. Betul. Dan masyarakat akan happy karena jalan tol sudah bisa dimanfaatkan. Iya, betul Pak. Jadi memang ada keterkaitan yang sangat erat Pak, antara pembebasan tanah dengan konstruksi. Kalau yang konstruksi kan tinggal ngikut aja. Betul, tinggal mengikuti ya. Tapi masalahnya memang di tanah itu ada banyak pihak Ya. yang berperan Pak. Nah, koordinasikan, memutuskan permasalahan di pengadaan tanah ini yang mungkin agak cukup makan waktu Pak. Ya, terkait ini progresnya ada masukan lagi terkait progres jembatan ini? Ya, kalau masalah progres nanti akhirnya kan kembali ke masalah upaya dari kontraktor Pak ya. Oh iya. Ya, kita berharap Kerja keras lah ya. schedule yang sudah yang disepakati apabila tidak tercapai, tentu di periode berikutnya harus ditambah ini Pak, baik alat, bahan, tenaga gitu, untuk mengejar ketertinggalan Pak. Ya, Baik. kira-kira itu Pak. Ya. Baik, demikian bincang saya dengan Pak Archandra atau Pak Ian mengenai menjelaskan progres daripada penyelesaian pembangunan jalan main road di bawah jembatan overpass. Mudah-mudahan semuanya dapat tercapai, terselesaikan ya sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan rencana, dan dapat dibuka tol ini akan mendukung lalu lintas masyarakat secara luas. Betul. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.